Siap bersalam. Selamat pagi, pimpinan teman-teman. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Baik. Semua rapi? Rapi. Perbaikan. Ada sampah yang berserakan, silakan. Ada. Baik, terima kasih. Sudah siap lagi untuk berdoa. Yang pimpin doa mana? Dan teman-teman dalam keberadaan lapar dan lapar kami bersyukur padamu karena Kau telah melindungi kami dari malam hingga saat ini. Sekarang kami mengikuti pelajaran, bimbinglah kami dalam pelajaran ini agar apa yang diberikan Ibu kepada kami dapat berguna bagi masa depan kami. Namun berpuji dan sepanjang masa. Amin. Dalam lapar Amin. Terima kasih, tetap berdiri. Baik, masih semangat ya hari ini? Masih. Kamu semuanya semuanya. Semangat ya? Sebelum kita masuk ke pelajaran materi hari ini, Ibu mau tanya dulu terkait materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya di hari Rabu lalu ya. Tentang apa itu? Saluran mobilitas sosial. Saluran. Mobilitas sosial. Ada berapa saluran mobilitas sosial? 7. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa sebutkan? Silakan. Siapa? Yeni. Angkatan bersenjata, politik, ekonomi, pendidikan, perkawinan, keahlian, dan agama. Oke, ada 7 ya, tepuk tangan dulu. Jadi saluran mobilitas sosial itu ada 7. Yang pertama angkatan Bersenjata. Yang kedua keagamaan. Ketiga lembaga politik. Yang keempat organisasi keahlian. Lalu ekonomi, saluran perkawinan dan yang terakhir pendidikan. Lembaga pendidikan. Siapa yang bisa kasih contoh tentang satu saluran mobilitas sosial yang sudah kita pelajari? Silakan Fadil. Saya akan memberikan contoh organisasi politik. Organisasi politik. Contohnya kepala desa, dulunya ia seorang kepala dusun karena kinerjanya yang menjadi anggota BPD dan sekarang ia menjadi kepala desa. Oke, tepuk tangan dulu. Saluran mobilitas sosial itu lembaga yang yang dapat membawa seseorang mengalami mobilitas vertikal, naik maupun turun. Tadi yang dicontohkan Fadil itu terkait kepala desa, kepala desa kita yang sekarang sudah menjadi kepala desa. Dulunya beliau menjabat sebagai kepala dusun. Nah, yang membawa beliau sampai menjadi kepala desa itu lembaga politik yang terbuka sehingga seseorang itu bisa mengalami vertikal naik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita punya hak sendiri, motivasi dalam diri untuk mengalami perubahan, mengalami mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial naik dan mobilitas sosial turun ya. Misalnya sekarang kita sudah sebagai peserta didik di kelas 8. Kita harus punya keyakinan bahwa satu saat saya akan dipanggil bukan siswa lagi tapi mahasiswa. Nah, untuk sampai kepada mahasiswa itu lembaga apa? Yang membawa kalian lembaga pendidikan. Selain lembaga pendidikan itu juga kalian juga harus mempunyai
motivasi dalam diri supaya bisa mengalami mobilitas vertikal. Faro, untuk sampai mahasiswa itu apa yang akan Faro lakukan? Belajar dengan rajin. Apa lagi? Fadil, selain belajar apa lagi? Berjuang. Berjuang itu dengan cara belajar. Apa lagi? Berdoa. Kamu sudah lupa ya berdoa. Jadi bagaimanapun kalian berusaha itu doa adalah hal utama yang tidak boleh diabaikan. Kita harus berdoa dan bekerja seiring sejalan supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oke, itu sekilas materi yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Sekarang kita masuk pada materi hari ini. Sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Satu orang dulu. Walid. Jeffrey, apa? Tidak usah malu-malu, omong saja. Apa? Siapa yang bisa melengkapi? Ya. Yusuf? Dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Ya, dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Jadi perubahan atau mobilitas sosial itu juga punya dampak. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Terkait apa saja dampak positif dan negatifnya, sekarang yang akan kita pelajari hari ini. Jadi untuk itu kita punya 3 tujuan pembelajaran. Satu orang bisa bantu Ibu membacakannya. Silakan Lastri. 1. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif mobilitas sosial dengan tepat. 2. Menganalisis contoh dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial dengan benar. 3. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang dampak mobilitas sosial dengan baik. Yang pertama mengidentifikasi, berarti kamu harus memilah yang mana dampak positif dan yang mana dampak negatif. Dan bisa memberikan contoh dari dampak positif dan dampak negatif. Dan yang terakhir mempresentasikan hasil diskusi. Nah, untuk hari ini penilaiannya masih 3 penilaian, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan juga menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Ulang, Problem Based Learning itu pembelajaran berbasis masalah. Untuk ini tayangkan 2 tayangan video untuk kamu nonton. Setelah itu kamu menganalisis kira-kira kasus apa yang terjadi di dalam tayangan video tersebut, lalu dampak apa yang akan menimpa individu atau orang yang ada di dalam video tersebut. Juga kamu harus menganalisis kira-kira solusi apa yang bisa mereka gunakan agar kasus tersebut bisa terselesaikan. Sampai di sini paham? Paham ya? Ya. Oke. Sekarang kita video yang pertama. Kenaikan harga BBM masih terus berlanjut. Hari ini giliran Gerakan Nasional Pengawal Rakyat yang menyampaikan aspirasinya terkait dengan kenaikan harga BBM. Kita perbarui situasi terkini bersama. Selamat sore. Mungkin Anda bisa menceritakan kepada kami bagaimana kondisinya saat ini karena masih ramai di sana. Dan mengingat sekarang sudah pukul 5 menjelang waktu pulang kantor begitu, apakah akan ada pengalihan arus di sana di sana? Ya, Anda bisa mendengar suara saya, mungkin Anda bisa jelaskan bagaimana kondisi. Jelas mendengar suara Anda, tetapi yang pasti ini saya dan juga foto jurnalis Indonesia menunjukkan kondisi terkini di Patung Kuda Arjuna Wijaya. Kalau Anda lihat di belakang saya persis, ini merupakan satu mobil komando yang merupakan
begitu yang hendak melakukan demonstrasi begitu Reza. Kalau Anda lihat di sini ini masih ada kawat berdiri, kemudian juga ada beton yang berjaga, baru ada teman-teman dari kepolisian yang berjaga di situ. Tapi memang tadi belum ada pihak kepolisian yang juga bertemu dengan mereka yang melakukan aksi demonstrasi. Ini akan menemui ataupun berada di lokasi demonstrasi di MPR ini. Tetapi memang tadi saya sempat dengar suaranya, tetapi saya sekarang belum bisa melihat Kapolda Metro Jaya hadir. Tapi memang hingga saat ini kami masih menanti sebenarnya kalau dari masyarakat yang turut hadir di sini ada 3 tuntutan. Benar sekali Reza, ada permintaan menurunkan harga BBM, menurunkan harga pokok dan juga menegakkan supremasi hukum. Kalau soal BBM sebenarnya bukan kali pertama GNPR yang Gerakan Nasional Pembela Rakyat ini untuk melakukan demonstrasi begitu ya. Beberapa waktu lalu yang kita pada tanggal 12 September ini juga sudah melakukan aksi serupa. Kalau tuntutannya juga sebenarnya masih sama. Ini saya akan ajak Anda juga kembali menuju ke keramaian begitu ya Reza. Tuntutannya sebenarnya sama, tetapi karena pada saat kemarin ini belum adanya pihak istana yang menemui teman-teman dari GNPR, maka mereka melakukan aksi kedua kalinya di Patung Kuda Arjuna Wijaya. Tadi sebenarnya ada momen adu mulut begitu ya, dikarenakan memang orator tadi menyampaikan bahwa hasil permintaan atau pengajuan teman-teman dari GNPR untuk bertemu dengan perwakilan istana ini tidak dipublis begitu, dikarenakan katanya alasannya ada 2, yang pertama istana kosong, kemudian yang kedua diminta untuk mengajukan ataupun menulis tuntutan dalam bentuk surat. Nah ini sebabnya maka tadi beberapa masyarakat yang bergabung dalam GNPR, simpatisan juga warga begitu ini datang di sekitaran beton dan juga kawat berduri yang tadi saya tunjukkan kepada Anda dan meminta untuk lewat, tetapi tentu saja karena memang terbatasnya area demonstrasi yang diperbolehkan di Jakarta, maka tentu hal ini tidak diperbolehkan. Ini sebenarnya dijadwalkan aksi ini sampai dengan pukul 5 sore, tetapi melihat ini sudah pukul 5:10 belum ada tanda-tanda pembubaran dan kita masih nantikan sebenarnya apakah akan tetap di sini atau nanti akan ada perwakilan dari istana. Karena kalau dari perwakilan istana tadi Kasatgas Heru Budi Santoso menyebutkan bahwa memang belum ada arahan terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh GNPR. Beberapa masyarakat seperti misalnya kalau kita ingat ada teman-teman dari kalangan ojek online, tapi juga dari mahasiswa yang juga menyuarakan suara serupa, yaitu turunnya harga BBM, maka ini juga jadi salah satu hal yang diperhatikan oleh istana dan dipastikan dicatat oleh istana. Kembali ke Anda. Baik, Diana Valencia melaporkan dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Terima kasih. Itu video yang pertama ya. Kalau ada pertanyaan sebentar ya, setelah Ibu tayangkan video yang cara pemecatan anggota TNI. Dalam upacara ini 21 anggota TNI dipecat tidak hormat karena terlibat sejumlah kasus tindak pidana. Satu di antaranya berpangkat perwira. Upacara yang berlangsung di lapangan TNI dipimpin langsung Kepala Staf Daerah Militer Kasdam 1 Bukit Barisan, Brigjen Tiopan Aritonang. Sebanyak 5 anggota TNI yang dikenakan sanksi pemecatan dihadirkan dalam upacara pemecatan. Pemecatan ini disaksikan ribuan personil TNI dari seluruh batalion yang berada di bawah komando Korem 1 Bukit Barisan. Dalam upacara pemecatan ini, seragam kebesaran yang dipakai kelima oknum TNI tersebut diwujudkan dan diganti dengan kemeja batik. Selanjutnya, kelima oknum TNI yang dipecat dengan tidak hormat tersebut diserahkan untuk diproses lanjut di Pondam 1 Bukit Barisan. Dari 21 anggota TNI yang dipecat dengan tidak hormat, salah satu di antaranya merupakan perwira pertama berpangkat kapten dan bertugas di Pondam 1 Bukit Barisan. Kapten CPM inisial ADK menyatakan bersalah karena diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen Tiopan Aritonang mengatakan 21 anggota TNI yang diberhentikan dan tidak hormat dari keanggotaan terlibat berbagai kasus tindak pidana, di antaranya 13
yang dikenakan adalah narkotika ada 13 kasus, kemudian desersi 6 kasus, pemalsuan 1 kasus dan pembunuhan 1 kasus. Namun tadi para rekan-rekan sekalian melihat yang dimaksudkan hanya ada 5 orang. Kodam 1 Bukit Barisan memohon kepada masyarakat untuk melaporkan bila mengetahui oknum yang terlibat berbagai kasus, terutama kasus narkoba. Pihak Kodam 1 Bukit Barisan akan tegas menindak seluruh anggotanya yang terlibat kasus pelanggaran hukum, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Ini Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Nonton 2 tayangan video tadi, kira-kira ada yang penasaran? Ada penasaran tidak kalau kamu punya pikiran? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait 2 video yang sudah ditayangkan tadi? Ada atau tidak? Ada. Ada? Ada. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu. Sampaikan video yang keberapa ya? Oke, Bella silakan. Video yang kedua. Itu tentang pemecatan. Silakan. Apa dampak yang terjadi terhadap pemecatan puluhan TNI? Apa dampak yang akan terjadi terhadap pemecatan TNI tadi? Tekangan dulu untuk. Ada pertanyaan lain? Silakan, Ria. Mengapa puluhan TNI dipecat secara tidak hormat? Mengapa mereka dipecat? Semua sudah lihat tadi ya? Sudah. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk. Ada lagi yang lain? Untuk video yang kedua? Video yang pertama? Ada? Silakan. Joyce? Apa dampak dari menaikkan harga BBM? Apa dampak dari demonstrasi itu dilakukan oleh mahasiswa? Mahasiswa. Tentang dulu untuk Joyce. Ada pertanyaan lain? Tidak ada lagi? Baik, untuk 3 pertanyaan tadi nanti kita diskusikan di kelompok masing-masing ya. Jadi Ibu kelompoknya menjadi 4 kelompok. 4 kelompok berarti 1 kelompoknya 6 orang ya. Dan 2 orang tidak hadir. 4 kelompok. Silakan bergabung ke dalam kelompok.
satu orang tidak dapat ya. Karena kita 3 orang tidak hadir, jadi ibu bagikan 6 orang satu kelompok. Jadi kita ada 4 kelompok saja. Lalu yang berikut untuk kelompok 1 dan kelompok 3 mana? Kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 3 itu diskusikan pertanyaan dari video pertama ya. Video pertama. Sedangkan kelompok 2 dan kelompok 4 itu video yang kedua. Sudah? Nanti rumuskan dulu pertanyaannya di kolom yang rumuskan pertanyaan terkait masalah yang ada. Sudah paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Silakan bekerja.
Sudah 5 menit lagi. Kalau kita presentasi, setiap kelompok menyiapkan dua anggotanya untuk yang satunya memandu dan yang satunya membacakan hasil diskusi. Lalu kelompok lain bersiap-siap untuk memberikan tanggapan. Untuk memberikan tanggapan itu saat teman lain mempresentasikan, kelompok lain mendengarkan dengan baik, ya. Ya. Sudah kita presentasi, ya. Presentasi kita berdiri ice standing dulu, ya. Sudah jam 12 dari kami semuanya. Berdiri. Semangat, ya. Semangat. Nah, ikut gerakan dari depan. Semua. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke semangat lagi. Putar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Depan. Dan sekarang kita masuk pada sesi presentasi, ya. Sudah siap kelompoknya? Siap. Baik, siapa yang mau presentasi dulu? Angkat tangan. Kelompok kami. Oke, kelompok 1. Silakan. Tinggalkan kesibukan, semua perhatikan ke depan. Silakan. Selamat siang dan teman-teman. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Teni selaku moderator dan teman saya Lasri dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikutnya teman saya Lasri akan membacakan hasil diskusi kami. Ada 2 dampak mobilitas sosial, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu 1. Mendorong seorang untuk lebih maju. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. 3. Meningkatkan interaksi sosial. Dampak negatif yaitu 1. Timbulnya konflik. 2.
berkurangnya solidaritas kelompok, dan 3. timbulnya gangguan psikologis. Rumusan permasalahan dari video, pertanyaan dan aktivitas analisis jawaban yang kami diskusikan dari kelompok kami. Yang pertama, apa dampak dari demonstrasi tersebut? Demonstrasi yang terjadi menyebabkan konflik antar kelompok sosial, yaitu antar masyarakat dan DPR. 2. Mengapa terjadinya demonstrasi? Terjadinya demonstrasi karena masyarakat menolak kenaikan harga BBM. 3. Bagaimana solusi demonstrasi tersebut? Dalam menetapkan sebuah keputusan harus melibatkan beberapa pihak yang berbeda. Teman-teman lain mau menambahkan contoh atau pertanyaan? Saya, dari tayangan tadi, kelompok kalian sudah memberikan dampak negatif. Kelompok kami memberikan dampak positif tentang dampak positif demo, karena ada kegiatan demo pendapat masyarakat disalurkan. Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan diinginkan. Terima kasih. Tangan. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Jika tidak, kami akhiri sesi dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan kembali Teni dan temannya. Baik, tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 terkait dampak positif dan negatif. Lalu setelah menonton tayangan video tadi, mereka merumuskan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa dampak yang terjadi melalui kegiatan demonstrasi tadi? Itu terjadinya konflik antar kelas sosial, yaitu masyarakat dan DPR. Mereka yang mau memberikan putusan terkait kenaikan harga BBM. Lalu mengapa terjadinya kegiatan demonstrasi tadi? Itu dari jawabannya dari analisis jawaban dari kelompok 1 tadi mengatakan bahwa apa? Kenapa terjadi kegiatan demonstrasi tadi? Masyarakat menolak naiknya BBM. Ini tidak tahu jawab sebentar, itu didengar baik-baik ya. Dicermati jawaban dan teman supaya sebentar kita bahas lagi. Tahu jawab? Ibu ulangi, kenapa terjadi kegiatan demonstrasi? Masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Maka menimbulkan konflik ya, menimbulkan konflik, terjadinya demonstrasi. Lalu solusinya tadi kelompok juga memberikan solusi bahwa dalam memberikan membuat keputusan itu harus melibatkan beberapa pihak yang terkait supaya tidak merugikan pihak yang lain, seperti itu. Setelah presentasi tadi dari kelompok 1, lalu kelompoknya Vito itu menambahkan analisis dari kasus yang ditayangkan tadi. Selain mereka mengatakan bahwa selain dampak negatif juga ada dampak positifnya. Melalui demonstrasi tadi, aspirasi masyarakat atau pendapat masyarakat itu bisa disalurkan. Tepuk tangan sekali lagi untuk ada lagi kelompok yang mau mempresentasikan? Ada. Siapa? Oh, oke, kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Yusuf sebagai moderator dan teman saya Joyce. Kepada teman saya Joyce, saya memperkenalkan. Terdapat 2 dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial yang pertama adalah dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif yang pertama mendorong seseorang untuk maju. Dampak positif yang kedua mempercepat tingkat okupansi sosial ke arah yang lebih baik. Dan dampak positif yang ketiga meningkatkan
Yang ketiga, bagaimana solusinya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi hal serupa? Solusinya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi hal serupa sesama TNI yang lain dan tidak melakukan tindakan kriminal. Nah, teman-teman dari kelompok lain mau menambahkan pertanyaan atau jawaban? Baik ini saya mempersilakan. Berdasarkan videonya, teman-teman sudah memberikan dampak positif. Selain itu, ada dampak positif yang tersirat, ialah memberikan pesan pada para TNI untuk tidak melakukan hal yang sama. Terima kasih. Terima kasih TNI. Masih ada yang lain? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, kami mengakhiri sesi hasil diskusi kami. Tepuk tangan. Silakan kelompok lain. Masih ada yang mau presentasikan? Silakan. Jelas semua sudah satu kelompok. Silakan. Selamat siang dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mau mendapatkan hasil diskusi kelompok kami. Saya Irfan selaku moderator dan kelompok tadi mengikuti hasil diskusi. Ada dua dampak mobilitas sosial. Pertama, dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif yang pertama mendorong seseorang naik ke sosial, tidak meningkatkan interaksi sosial. Dampak negatif yang pertama timbulnya konflik. Kedua, berkurangnya solidaritas kelompok. Yang ketiga, timbulnya konflik. Dari video yang kedua, kami memberikan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang dan langsung memberikan jawaban. Pertanyaan yang pertama, apa dampak dari pemecatan puluhan TNI? Lanjut saja, silakan. Dampak negatif yang gangguan psikologis. Yang pertama, 1. Menimbulkan ketakutan dan kegelisahan pada seseorang yang mengalami mobilitas psikologis. 2. Adanya gangguan psikologis pada seseorang yang Jakarta. Yang ketiga, mengalami disorientasi atau putus asa dan melalui orang-orang yang mengenai mengapa terjadinya pemecatan puluhan TNI. Yang jawaban kasus narkoba, yang kedua kasus penipuan, yang ketiga kasus pembunuhan. Nomor 3, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pemecatan? Jawaban, agar tidak terjadi pemecatan sesama TNI diharapkan untuk tidak melakukan tindakan kriminal. Yang dari kami mungkin ada Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Oke, silakan. jika ada lagi kami mau mengakhiri hasil laporan kami. Sesi diskusi dari kelompok 4. Tangan. Baik, jadi itu 2 video yang sudah ditayangkan. Video yang pertama sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, kelompok 1 tadi. Itu terkait pemecatan kegiatan demonstrasi ya. Itu ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Dampak negatif itu jelas ya, terjadinya konflik antar kelas sosial. Juga dampak
dampak negatif positifnya yang disampaikan oleh teman tadi, bahwa melalui kegiatan demonstrasi itu seseorang masyarakat bisa punya ruang untuk menyampaikan pendapat mereka. Lalu untuk video yang kedua itu terkait masalah penurunan pangkat, penurunan jabatan. Itu dampak negatifnya menimbulkan gangguan psikologis. Kenapa menimbulkan gangguan psikologis? Yang pertama, dia merasa malu. Malu tidak? Iya. Malu terhadap orang teman-teman mereka karena mereka dipecat. Yang kedua, apa? Frustasi. Frustasi itu apa? Stres, Stres. Itu bisa-bisa orang tidak makan berhari-hari. Tepuk tangan dulu untuk kita. Siapa yang bisa memberikan pesan terhadap dua kasus tadi? Ini pesan kesan yang kalian peroleh dari dua video tadi. Yang pertama demonstrasi dan yang kedua penurunan jabatan. Silakan. Siapa yang bisa? Saya. Silakan. Kita tidak boleh yang kita miliki dan jangan melakukan hal kriminal. Tidak boleh melakukan tindakan kriminal dan tetap menjaga profesi yang kita miliki. Kenapa? Untuk mencapai profesi yang kita jabat sekarang, misalnya ibu, itu memerlukan waktu juga perjuangan yang panjang. Untuk itu, setelah menduduki atau menjabat di suatu profesi, itu kita harus menjaganya dengan baik. Dengan cara yang pertama melakukan semua aturan yang ada, lalu menjalankan setiap tugas, dan yang terakhir tidak melakukan tindakan yang menyimpang. Tepuk tangan dulu untuk Saskia. Oke, terakhir kita masuk pada kesimpulan. Diminta satu orang untuk memberikan kesimpulan terkait pembelajaran pada hari ini. Silakan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya. Silakan. Oke. Berdiri. Pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju, kedua mempercepat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, tiga meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif yang pertama timbulnya konflik, kedua berkurangnya solidaritas kelompok, ketiga timbulnya gangguan psikologis. Oke, tepuk tangan dulu untuk Om. Baik, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terdapat dua dampak mobilitas sosial, yaitu positif dan dampak negatif. Sudah dijelaskan oleh teman kalian. Nah, yang terakhir, untuk sampai pada profesi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum kembali ke tempat duduk, kumpulkan topi beserta KKPD yang ketiga. Setelah ini terus kembali ke tempat terus sudah di tempat masing-masing ya? Sudah. Seperti biasa di akhir pembelajaran kita melakukan tes pertulisan. Ya. Ini ada nomor saja, yaitu siapkan alat tulis. Sudah.
Tenang ya.
pagi berangkat dan larut malam pulang, bahkan sering keluar kota. Pak Anto mendapat protes keras dari anak-anaknya yang menganggap Pak Anto Pak Anto sudah berubah. Hubungan mobilitas sosial dengan konflik sesuai ilustrasi tersebut adalah A. Perubahan status pada individu menjadi terjadinya konflik peran antar keluarga. Peningkatan kedudukan sosial menyebabkan disintegrasi dalam hubungan sosial. C. Peningkatan kemampuan personal menyebabkan perubahan status sosial individu. D. Konflik terjadi karena kepribadian individu yang kurang kuat sehingga cepat berubah. Perubahan status pada individu menjadi konflik peran antar keluarga. Jawabannya adalah A. Karena pertamanya dia seorang ayah yang sabar, penyayang, punya banyak waktu. Setelah mengalami mobilitas naik, dia sudah tidak punya waktu lagi dengan anak-anak, sehingga menimbulkan konflik yang terjadi ini karena perubahan status. Sudah? Yang semua jawabannya benar, angkat tangan. Yang salah satu Fadil. Kita punya. Yang salah dua. Baik, silakan diteruskan. Tidak usah maju ya. Sudah? Oke, baik. Sudah ya? Setelah itu, Ibu mau dengar refleksi kalian hari ini. Ditanya, bagaimana perasaan kalian? Senang. Denny bilang sedih. Denny kenapa sedih? Silakan sampaikan. Silakan. Oh, ngantuk. Denny sedih karena selama pelajaran dia ngantuk. Pantas jawab juga selesai. Jeffrey senang nggak sedih? Senang, kenapa? Karena ada video-videonya. Tapi tidak jawab. Ada yang lain? Faro, silakan. Kami sudah orang-orang yang pahami senang tapi belum mengerti. Kenapa belum mengerti? Karena kami menarik hari ini. Kamu terbaik buat apa? Olahraga. Baik, oke. Hari ini kita akhiri ya. Kedepannya semoga lebih baik. Baik, untuk hari ini kita sudah belajar tentang dampak positif dan negatif. Jadi Ibu ulangi, untuk mencapai satu mobilitas sosial itu seseorang harus bekerja keras, berusaha. Nah, untuk sudah sampai di posisi tertentu itu harus sebisa mungkin menjaganya. Tidak harus contoh video tadi. Kalian harus menjaga kamu punya identitas sebagai siswa. Jangan mencorengnya, misalnya jangan buat hal-hal yang membuat kalian dikeluarkan dari sekolah. Bisa terjadi itu. Jadi harus jaga bahwa saya ini adalah peserta didik yang baik dan bertanggung jawab. Saya bisa jaga saya punya diri, juga jaga nama baik sekolah. Baik, hari ini hanya sampai di sini saja. Untuk minggu depannya materi tentang pluralitas. Kita sudah tinggalkan mobilitas sosial, kita masuk pokok bahasan baru yaitu pluralitas. Tahu pluralitas? Kemajemukan beraneka ragam. Pulang lihat sumber-sumber yang menjelaskan tentang pluralitas untuk dipelajari di rumah Bisa ya? Bisa. Oke, kita berdiri untuk mengakhiri.
dimudahkan dalam perjalanan hingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namun baik musik hingga sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Amin. Siap berterima kasih.